Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa kembali bersama TKPI Doa Kuliah Pagi IKIM. Sesaat lagi kita sama-sama belajar, memuji dan menyembah Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Selama ini aku belum berkenan di hadapan-Mu, tak kulakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu hal ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus.
kehendakmu, tak ku peduli rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku mohon padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku Yesus, betapa rinduku, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Oh, Yesusku, betapa rinduku, ku mohon padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Ku sembah Tuhan selamanya. Engkau baik, Engkaulah pujianku, Yesusku. Haleluya. Ku menyembah sekarang dan selamanya. Engkau layak puji. Ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Berbicara senantiasa, tuntun kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Haleluya.
segala perkara yang ku alami. Ku percaya Kaulah Tuhan. Di saat ku tak mengerti, ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikanku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemurahan-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, Yesusku Tuhanku, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, terpuji
Lagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang mengasihi Dia. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, mari bersama katakan, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikanku. Amin. Bersama bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala perkara untuk mendewasakan setiap kami ya Bapa. Amin. Sebab itu jiwa bersorak, haleluya. Dengan dengar gembira, semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik, iring nyanyian haleluya. Kini Tuhan bertata atas pujian umatnya. Sebab itu jiwa bersorak, haleluya. Dengan dengar gembira, semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik, iring nyanyian haleluya. Kini Tuhan bertata atas pujian umatnya. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa kembali. Wah, luar biasa hari ini ya. Di tempat saya hujan dan cukup lumayan, cukup deras. Makanya suaranya ada kicau, burungnya kurang. Baik, saya langsung saja karena ada beberapa masalah teknis tadi. Kita akan lanjut lagi pembahasan kita hari ini. Kita masuk di Mazmurologia pasal 7 ayat 1. Ratapan kepada hakim yang adil. Tuhan Yesus, terima kasih, diberkatilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu, diurapi sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu akan mengubahkan kami. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, ratapan kepada hakim yang adil. Kemarin kita sudah membahas ya, ada berapa poin ya. Nah ini dia. Nah ini kemarin yang kita bahas kemarin. Doa pada pagi hari. Sekali lagi dalam pasal-pasal ini termasuk pasal 7 ini pun masih Daud dalam keluh kesahnya. Jadi bukan sedang ada di singgasana, bukan dalam keadaan segala sesuatunya beres. Justru ini saat ini Daud dalam keadaannya kejepit. Dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, bahkan akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Tetapi pertama kemarin ya saya jelaskan saudara, curhat itu kepada Tuhan. Oke. Curhat pertama kepada di pagi hari, curhat pada pagi hari, curhatnya kepada Tuhan, bukan di Facebook,
bukan di media sosial. Lalu saya menemukan bahwa ini pengalaman hidup saya bersama Tuhan dan juga dalam berbagai pengamatan orang lain maupun diri sendiri, saudara, tidak ada dusta, ya, tidak ada dusta yang dikenan Tuhan. Pokoknya jangan dusta aja. Ada orang dusta itu karena terpaksa. Tapi ada dusta yang memang penyakit, saudara. Ada saja gitu ya. Terus dan hati-hati dalam grup-grup WA gitu ya. Maka dari itu saya punya grup IKIM itu memfokuskan. Pokoknya kalau nggak fokus ini tidak. Kalau nggak begitu, waduh, campur aduk nanti ada saja orang memanfaatkan salah. Tetap hidup sebagai penyembah. Percaya hukum tabur tuai dan percayalah bahwa ending orang benar itu beda, saudara. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi pembahasan kita di apa ini? Mazmur pasalnya yang ke-7. Mazmur pasal 7 ini, sebelum kita membahas tentang Mazmur pasal 7, saya akan perlihatkan, waduh kecil sekali ya. Strukturnya pasal 7 ini kecil sekali. Maaf saudara, aduh kecil. Jadi inti dari pasal 7 ini adalah, ya, inti penjelasan singkatnya dari pasal 7. Inti daripada penjelasan pasal 7, intinya penjelasannya adalah kehancuran orang fasik. Ya, kehancuran orang fasik. Inti dari pasal 7 ini. Lalu isi pasalnya keseluruhan dari pasal 7 ini itu adalah Daud berdoa memohon keselamatan dari para pengejarnya. Saat ini saudara, ya sama dalam dunia penginjilan ini saat ini seperti ada anjing yang mengejar-ngejar, seperti ada singa yang mengaum-ngaum gitu saudara. Kebenaran itu dibolak-balikkan sebenarnya rupa. Mari kita berdoa untuk keselamatan bagi bangsa ini, keselamatan bagi keluarga ini. Terutama Anda-Anda yang pelayanan tetapi anaknya rusak, hancur. Lebih baik kalau perlu sampai stop pelayanan, selamatkan dulu anak. Kalau perlu kurangi minimal ya. Kurangi hal-hal yang menyibukkan diri. Banyak sekali kita-kita yang hamba Tuhan itu bangga dengan berbagai kesibukan. Bangga sekali. Tetapi saudara, apa artinya kalau ternyata anak kita hancur, keluarga kita hancur? Paham Bapak Ibu? Nah kembali, bisa dibesarkan ini ternyata ya. Dari tadi kek. Ya. Nah ini dia, kehancuran. Lalu garis besar daripada pasal 7 ini dibagi dua. Ayat 1 saudara. Nah. Ayat 1, Daud berdoa tentang dendam musuh-musuhnya dan menyatakan ketidakbersalahannya. Ini dulu, yang ayat 1. Dia ungkapkan isi hatinya. Lalu yang ke-10 pasal 10, ayat 10, dengan iman dan melihat perlindungan bagi dia kehancuran musuh-musuhnya. Saudara-saudaraku, percayalah bahwa kemarin saya katakan ya, ada hukum tabur tuai. Jangan lupa saudara, hukum tabur tuai di sini. Pokoknya jangan jemu-jemu berbuat baik aja. Itu kata Tuhan ya. Jangan jemu-jemu. Jika engkau enggak lelah, maka Tuhan akan menyertai saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhanlah hakim yang adil. Hakim yang adil. Jadi ada beberapa poin yang sangat menarik. Di sini nyanyian ratapan Daud. Bagaimana tidak meratap saudara? Bagaimana tidak meratap? Anak sendiri memberontak. Anak saya pernah melakukan kesalahan di mana dia kalau masih kecil sih ya nakal-nakalnya anak kecil ya. Tapi sudah cukup dewasa melakukan sebuah kesalahan. Menegur. Ya kita tegur. Bentar ya. Saya tegur. Sampai dia menyesal, menangis. Dalam teguran itu juga istri juga sampai kepikiran terus itu. Rasanya meratap, padahal dia tidak sedang memberontak, sedang tidak mendengar sebuah nasihat. Apalagi ini Daud.
Anaknya ngejar-ngejar karena kepahitan. Anak-anakku sekalian yang anak-anak muda, tidak ada orang tua yang dengan sengaja ingin menyakiti hati anak-anaknya, itu tidak ada. Kalau toh ada yang sakit hati, itu selalu karena komunikasi. Dan selalu karena orang tua yang gak paham bagaimana cara mendidik, cara ngomong. Daud meratap. Tapi meratapnya yang masih positif daripada Daud itu apa? Meratap kepada Tuhan. Ada orang meratap, merengek-rengek. Cari perhatian untuk diri sendiri. Ada orang kalau untuk urusan pribadi merengek-rengek. Di medsos merengek-rengek. Cari perhatian di jemaat. Ini kalau kita, kalau saya. Dan semua yang dilakukan hanya mau cari perhatian. Salah, saudara. Mari cari perhatian di hadapan Tuhan. Ada amin? Cari perhatian hanya kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Sekali lagi Belangkon 7 ayat 5. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Dan kalau dulu Tuhan tolong, pasti sekarang Tuhan tolong. Amin. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Saya belum baca nih kisahnya tentang orang Kus ini kenapa. Ya. Tetapi ini ada berkesinambungan bahwa Daud ini juga mengalami ketidakadilan rasanya. Tetapi lihatlah, yang dinyanyikan untuk Tuhan. Ini sangat penting. Perhatikan Bapak Ibu. Nyanyian ratapan. Jadi Daud itu sedang meratap pertama. Tetapi dia menyanyi untuk Tuhan. Banyak orang nyanyi untuk diri sendiri. Oke, ke gereja banyak orang ingin menyanyi, memuji untuk diri sendiri. Dan banyak kritik terhadap tim musik, tim WL, padahal mereka masih perlu jeda waktu untuk belajar dan seterusnya. Kritik, banding-bandingkan dengan orang lain. Terus mulai menyerang karena tidak puas. Ada orang sibuk di sana, apa itu pemain drum goyang-goyang. Saya pernah mendengar gitu. Padahal dia lagi meresapi. Nah, saudara saat ini, ini kebetulan hari Minggu ya. Anda sekarang datang ke gereja. Mari, apapun ratapanmu tentang hidupmu. Bahkan ada dulu kisah ratapan anak tiri. Ya, ratapan anak tiri, mari puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Nyanyi untuk Tuhan. Ungkapkan isi hati. Ini secara psikologis masuk, saudara. Kenapa dalam dunia psikologi salah satunya apa? Kalau lagi stres, pergi ke pantai. Kau teriak-teriak saja. Lepas. Nah maka itu penting dalam pujian penyembahan itu, saudara. Satu, itu bisa menolongmu loh, melepaskan sesuatu. Ya. Tetapi ini yang luar biasa untuk Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan apa? Dia Immanuel. Allah beserta kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya ulang-ulang terus. Karena masih banyak orang gak ngerti ketika dalam keadaan stres. Dia meratap-ratap. Tetapi dia bukan memuji Tuhan. Karena Tuhan pasti akan berkarya. Tetapi hanya curhat di medsos. Bahkan dia membentuk kelompok-kelompok. Jadi barisan sakit hati. Tinggalkan itu semua, saudara. Bapak Ibu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari orang, selamatkanlah aku, mana dia? Dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Lalu supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskannya. Curhat di hadapan Tuhan. Kembali lagi hari ini kita bicara soal curhat di hadapan Tuhan. Tumpahkan isi hati. Silahkan marah. Lebih baik ungkapkan sama Tuhan. Saya pernah marah. Tuhan, saya jadi gini, doa itu ada yang formal memang. Tetapi ada yang doa seperti orang ngobrol. Bagi saya definisi doa itu ngobrol sama Tuhan. Bukan sedang mengajukan proposal, bantuan, permintaan bantuan, lalu Tuhan dipaksa untuk tanda tangani setuju. Bukan begitu, saudara. Nah, definisi inilah yang membuat saya doa seringkali lebih banyak non formalnya. Terutama ketika misalkan saya lagi mengajar atau saya lagi belajar kemana, pas sendirian di mobil, kesempatan. Saya menyembah dengan suara keras. Kadang-kadang saya lepaskan semuanya sambil nyetir. Lalu saya berbahasa roh, tidak ada yang kritik. Ya, mengungkapkan isi hati.
curahkan isi hati. Kadang-kadang saya menyampaikan amarah juga. Ya, masih ya. Saya mengungkapkan amarah-amarah saya. Saya curhat, lega. Lalu buka firman Tuhan, ada firman berbicara secara khusus. Luar biasa enggak saudara ya? Dahsyat. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku. Nah bayangkan, Daud itu luar biasa ya. Jujur di hadapan Tuhan. Jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan kejahatan terhadap orang yang hidup damai denganku, bayangkan. Saudara ngalami enggak? Daud tuh ngalami gini, Tuhan kalau aku curang, ya. Terus kalau ada orang baik-baik dengan saya lalu aku berbuat jahat. Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan. Udah merugikan saya tetapi ujuk-ujuk kita membalas merugikan dia. Intinya gini, Tuhan kalau aku berbuat jahat dan curang, ya lanjut, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku. Dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Hebat gak? Berani saudara. Saya pernah lakukan ini tapi kepada orang lain. Maka Daud kan mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Hati-hati dengan lagu itu loh. Saya dulu nyanyi dengan sungguh-sungguh langsung ada ujian datang. Lalu Tuhan cabut-cabut. Jadi Daud itu berani semacam bertaruh itu. Bahasa saya saja. Semacam Tuhan, aku ini jujur kok bisa saya dikejar sama musuh. Gini deh Tuhan, kalau memang aku salah, ya sudah ketangkeplah aku, matilah gitu. Seperti ngutuk dirinya sendiri, tapi hati-hati saudara, hati-hati. Ada orang berani mengatakan ini hanya kesombongan rohani. Padahal jelas-jelas dia orang bebal. Hati-hati. Ya sudah kalau saya mau mati aja. Padahal jelas-jelas ini orang yang tidak bisa dituntun. Maka dari itu orang lain melihat mukanya aja nggak sejahtera. Tetapi hati-hati saudara dengan perkataan kita pada suatu hari dalam menyelesaikan suatu masalah. Saya dapat tuduhan, bahkan semacam dipertemukan. Saya udah ngomong, saya minta maaf. Kok bisa orang itu sampai, iya Pak Heri, kenapa Pak Heri begini? Ini ada 5 orang loh Pak yang datang ngomong tentang Pak Heri begini. Saya bilang, mereka semua sepakat seperti itu. Saya seperti tidak punya kawan. Karena apa? Ini bicara soal Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri. Jumlah itu bukan sebagai standar kebenaran. Mayoritas bukan standar kebenaran. Paham Bapak Ibu? Ya tapi kan itu. Terus yang satu bisa mengerti. Tapi yang satu ngoceh terus. Loh udah gini deh. Saya nggak bisa menjelaskan. Karena saya dipaksa untuk jadi salah. Kalau saya memang dianggap salah, saya minta maaf. Saya bilang gitu. Saya minta maaf dan bolehkah ayo kita bangun kembali planning kerjasama kita. Oh iya tapi gitu. Waduh saya nggak tahan saudara. Saya nggak tahan. Padahal saya udah jelaskan, saya bicara data. Saya gebrak meja. Wah! Begini kaget mereka. Kalau memang 5 orang itu benar dan saya memang benar seperti yang dia tuduhkan, terkutuklah saya. Kalau tidak terbalik. Saudara 3 atau 4 kali ya saya dalam kasus berbeda terpaksa mengucapkan itu. Ada juga dalam kasus sebuah usaha kala itu ya sebelum terlepas semua usaha itu. Ada orang ngomong, kamu belajar sama dia ya? Saya sampai ngomong gitu, saya percaya mujizat. Nah kebetulan sama-sama Kristen. Oh ya saya juga sama Pak Eri. Pak Eri jangan merasa sebagai pendeta. Oh enggak, saya percaya mujizat. Kalau memang benar itu, tuduhan itu, terkutuklah saya. Kalau enggak terbalik. Oh iya saya juga percaya mujizat. Saudara singkat cerita. Hancur dia, orang itu masuk penjara 1 tahun kemudian. Bukan karena saya, orang lain. Lalu orang yang dimana saya suruh belajar itu, aduh saudara. Tiba-tiba sakit jantung dan meninggal dunia. Sejak saat itu saya sudah nggak mau lagi mengungkapkan kata-kata itu. Hati-hati saudara. Terutama Anda ya, secara akademi saudara itu masih perlu belajar. Dan ternyata masalahmu itu puluhan tahun itu terus tidak berkembang. Jangan ngutuk diri sendiri, cabut sebelum terlambat. Mungkin saat ini nggak apa-apa. Spirit terasa loh. Saudara-saudara, Daud saking beraninya karena dia tahu, aku nggak salah nih Tuhan. Oke deh Tuhan, kalau aku memang salah,
dan kau hadapkan di tempat ini, ya wes, ketangkap aja saya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di sini Daud juga selain semacam kayak berani bertaruh, tapi Daud berkata ini, tetap dia berharap Tuhan menolong. Ayat 6, bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintah penghakiman. Tetap dia minta pembelaan Tuhan. Seperti saya waktu itu. Ini saya baru setelah saya renungkan kehidupan saya. Oh iya, kayak saya waktu itu. Saya bilang ya sudah, kalau enggak terkutuk hati-hati loh. Sebelum kejadian itu saya tetap terus berdoa. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat maha tinggi. Masih menempatkan posisi kemuliaan itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengadili bangsa-bangsa, menghakimilah aku. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Jadi dia bilang Tuhan itu adil. Orang benar dan jahat semua akan diadili. Dan dia tetap berkata, oke Tuhan, termasuk aku. Walaupun aku ini hambamu, silahkan kau hakimi. Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Luar biasa enggak, saudara? Ini pujian ratapan. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang yang ya Allah yang adil. Daud itu dalam ratapan, kalau secara implisit semuanya ini, saudara, dia tetap tahu bahwa, tetap yakin bahwa ada keadilan Tuhan. Ada amin? Perisai bagiku adalah Allah, dan yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati, dan Allah yang murka setiap saat. Artinya setiap saat itu, sewaktu-waktu Tuhan itu juga bisa menurunkan murkanya, mengeluarkan murkanya, dan menurunkan keadilannya. Setiap saat itu bisa, begitu. Tapi luar biasa, saudara. Saudara saat ini sedang meratap apa? Tuhan itu perisai. Maka dari itu Mazmur ini banyak menjadi inspirasi bagi musisi-musisi Kristen ya. Menciptakan pujian yang luar biasa. Lanjut saudara. Sungguh ayat 12. Kembali ia mengasah pedangnya, melenturkan busurnya. Jadi Daud ini mengimajinasikan bahwa dia siap diuji. Bahkan dia ngomong, kalau aku salah ya hukum aja Tuhan. Kok begini nasibku? Tapi aku tahu engkau itu adil, engkau pasti lakukan ini, lakukan itu. Oke. Dalam pujiannya. Dilanjutkan, sungguh kembali ia mengasah. Jadi dia tahu Tuhan itu sedang menyiapkan keadilannya. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Musuh kebenaran itu, saudara, itu hamilnya kejahatan. Yang ada di dalam hidupnya itu jahat saja. Ya, maka dari itu firman Tuhan mengatakan bahwa mereka mengira dengan melakukan itu mereka sedang berbuat bakti kepada Tuhannya. Dengan membunuh, memfitnah, memutarbalikkan fakta. Dipikir dia berbuat bakti kepada Tuhannya. Padahal seperti ini saudara, tidak. Hamil, ya saat ini saudara saya tanyakan kepada saudara. Saudara saat ini hamil apa? Ya, mana dia hamil tadi? Loh. Ya. Mana tadi kok hilang? Biarlah perisai bagiku, hakim yang adil sudah. Ya. Membuat anaknya, oh ini dia. Oke. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ada orang tuh nafsinya jahat saja. Itulah Yakobus 3 ayat 16. Iri dan mementingkan diri sendiri. Iri, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hamilnya itu. Ia mengandung kelalaian dan akhirnya pikiran jahat yang saya terus berdoa. Saudara, kita semua berdoa ingin mission base kita berhasil. Kita semua ingin lakukan sesuatu yang besar. Tetapi ingat, bukan setan, bukan hanya setan. Ada orang itu menginginkan kejatuhan orang. Kalau cerita yang buruk dia lebih suka. Saudara, saat ini saya udah cukup terlepas dengan hal itu. Saya udah gak pusing. Kau mau ngomong cerita baik atau buruk, saya tetap puji Tuhan.
Kalau engkau menceritakan yang positif, saya dan istri salut sekali dengan tante saya, namanya Oma Wel. Dari dulu kalau ketemu tuh positif sekali. Aduh, hari ini Pak Pendeta gitu. Aduh Mega, aduh anak-anaknya baik, positif terus. Padahal beda denominasi. Itu luar biasa. Tapi ada orang nggak yang melihat saudara negatif terus. Saudara percayalah Tuhan hakim yang adil. Amin. Dan orang-orang yang pikirannya negatif itu lahirnya dusta. Betul nggak saudara? Betul. Saya menemukan orang ya walaupun pelayanan. Tetapi ketika ketemu bukan ketemu sesama pelayan. Dia tidak merasa sebagai ketemu partner. Tapi ketemu kompetitor. Negatif di mana-mana. Saya santai saudara. Dan selalu melahirkan dusta. Selalu melahirkan dusta. Tampilannya luar biasa. Ini juga autokritik buat saya, doakan ya saudara. Jangan sampai saya melahirkan dusta. Tetapi saya sampai berani mengatakan tidak ada dusta yang dikenan Tuhan. Bagaimana dusta itu lahir? Karena hamil kejahatan. Dan melahirkan kelaliman kejahatan. Lanjut. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukan kembali menimpa dan kekerasan turun menimpa batu kepalanya. Terakhir. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. William Kantu pasti ngambil dari ayat ini. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, mari. Apakah engkau punya ratapan seperti ratapan anak tiri? Datang kepada Tuhan saja. Ada amin? Datang kepada Tuhan saja. Oke Valen, udah cukup, kamu boleh pergi. Matikan. Luar biasa. Saudara punya luar biasa. Saudara punya ratapan hari ini? Saya ingatkan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Aduh. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tadi pemazmur ini sedang meratap, tetapi dia menyanyi untuk Tuhan. Bukan self pity untuk diri sendiri. Maka dari itu di sinode kami, ketua sinode kami saudara, sangat serius dengan puji-pujian. Selektif. Ingat, tidak pernah ada larangan menyanyikan lagu di luar sinode kami. Atau pencipta-pencipta dari intern kami. Tetapi selektif. Ya, ada yang salah kaprah nih. Hati-hati, jangan sampai salah kaprah ya. Kalau enggak di kita rasanya itu hati-hati. Hati-hati ya untuk rekan-rekan sekalian. Sangat serius, sampai syairnya itu harus diperhatikan. Betul? Pertama, jangan bicara hanya soal kemakmuran, lalu self pity, hanya mengasihani diri sendiri. Saudara-saudara, apa ratapan Anda? Sekali lagi, apa ratapan Anda? Tuhan itu baik. Jangan takut, Tuhan menyertai Anda. Saya tidak pernah bosan-bosan mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya, haleluya, luar biasa. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menyapa-nyapa sahabat kita yang ada di live chat. Puji Tuhan, haleluya. Agnes, shalom Pak Eri, shalom juga Bang Dedi Gundul, apa kabar? Luar biasa Dedi Gundul. Erwin Tambayong itu di Canberra ya, shalom selamat pagi. Pak Heri, God bless you. Selamat pagi juga
Hmm, Pak Deddy Gundul, itu caraku Pak Heri ngelepasin merah. Bagaimana ya? Itu maksudnya apa ya? Mana? Oh oke, thank you, Tuhan berkati. Pak Deddy Gundul ya, bagus kalau ada pelepasan. Vanessa Sabrina, apa kabar Vanessa Sabrina? Apapun cuaca panas atau dingin, kalau dalam tubuh kita terasa panas, maka kita akan merasa, loh, kok lari? Maka tubuh kita akan merasa sangat kepanasan. Sehebat apapun tekanan, kalau dalam diri kita adem-adem, maka tekanan dari luar tidak berarti. Oh betul, betul. Oh Pak Deddy tadi maksudnya itu ya. Waktu saya cerita ya, dalam dunia psikologi kalau ingin lepas suruh ke laut teriak-teriak gitu. Pas teriak-teriak dikira orang gila sama masyarakat. Ya betul Pak. Tetapi itu hanya sesaat. Jadi saya akan lengkapi lagi ya. Pola itu hanya sesaat. Saya menemukan, oh sebetulnya Vanessa dulu. Vanessa, betul. Anak saya cerita, kadang-kadang kalau kita kepanasan, minum es gitu kan. Lalu dia mengatakan nih, sebetulnya tubuh kita itu sudah punya penetralisir. Jadi kita minum panas apapun memang panas rasanya, tapi setelah itu akan dinetralisir lagi suhu tubuh. Dingin pun juga gitu. Kita punya perasaan dingin, akhirnya adem itu hanya sesaat. Tetapi tubuh akan menetralisir lagi. Nah, berbicara tentang melepaskan berbagai stres dengan cara berteriak dan sejenisnya, Saudara, itu benar secara psikologi, tetapi saya menemukan itu sesaat. Tetapi yang benar ternyata Filipi 4 ayat 8. Ya, Filipi 4 ayat 8. Kita buka. Nah, oke. Filipi 4 ayat 8. Ini ya, tetapi ingat apakah dengan cara psikologi, oh itu salah, enggak. Itu untuk sesaat itu baik. Tetapi kunci utamanya tidak ada gunanya itu kalau pola pikir kita tidak diubah. Filipi 4 ayat 8. Ini pernah saya jelaskan loh. Nih ya Saudara. Tetapi enggak apa-apa. Anda yang sedang stres. Dan faktanya Bapak Ibu Saudara, ada orang berdoa dan pendeta seringkali hanya menjelaskan berdoa. Oh itu bagus. Tetapi banyak orang didapati semakin berdoa semakin stres. Loh kok bisa Roh Kudusnya di mana? Loh dia bahasa roh. Tetapi semakin berbahasa roh, semakin berdoa, dia semakin stres apa? Semakin berdoa yang diingat adalah orang itu. Orang yang si kuntilanak itu, orang yang utang tidak bayar, orang yang menjatuhkan dia. Kayak begitu. Kenapa? Pola pikirnya nggak diubah. Nah saya temukan Filipi 4 ayat 8. Ada yang ngomong, loh Pak itu kan filsafat. Oh tidak, ini Alkitab kok. Saya tidak mengutip Plato, Stoa, saya tidak mengutip Aristoteles, tidak. Firman ini. Jadi gini, suruh berpikir yang positif, tetapi bukan kita positif, oh enggak apa-apa, ditipu enggak. Tetapi karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang hidup sesuai. Jadi fokusnya kembali ke firman, bahwa Allah Immanuel, sehingga kita positif. Saya juga mengalami pergumulan. Bahkan seringkali setiap tanggungan ketika pada waktu mau jatuh temponya itu pergumulan terus. Tetapi saudara saya berkata ini, Allah turut bekerja. Terus yang kedua, saudara yang sedang meratap dan lain-lain, lihatlah di sini saudara. Akhirnya, jadi saudara akhirnya Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji apa di sini? Nah, ini dia kuncinya. Pikirkanlah semuanya itu. Suruh mikir. Ayo, baru ingatkan bagi yang pernah saya mendengar ini. Kenapa mikir? Apa yang kau pikirkan akan menimbulkan iman. Kalau itu iman akan menimbulkan tindakan. Kalau tindakan saudara berani bertindak, maka akan membuahkan hasil. Dan firman iman itu dari mana? Menimbulkan tindakan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Kembali ke firman. Jadi ini beda dengan filsafat, saudara. Filsafat sekuler maksud saya.
Amin Pak Dedi, dan ini menguatkan kita. Tapi saya mengatakan stop, jangan lagi itu, enggak. Tetapi ya kita perlu bantuan hal-hal begitu. Maka dari itu di hari ini hari Minggu datang ke gereja, jangan seremonial, waktu maju pujilah dengan lepas. Melepaskan dan curhat kepada Tuhan. Nyanyi kepada Tuhan, untuk Tuhan. Lalu ini cara berpikir. Percayalah Tuhan bekerja positif. Lalu bagi Anda yang masih sakit hati saat ini dengan siapapun juga, saya punya tips. Ya, tadi saya katakan ada orang semakin berdoa, semakin kesel. Tetapi saat ini saudara, lihat wajah dia. Kalau perlu buka HP, lihat mukanya dia. Saudara kesel. Ya, saudara kesel. Lalu sekarang saudara, mana dia? Lalu sekarang saudara berdoa kepada dia. Mintalah berkat Tuhan kepada dia. Percayalah, engkau yang awalnya kesel menjadi kasih. Itu saya lakukan. Ya Pak Dedi, luar biasa. Hermanto PJY, shalom, selamat pagi Pak Heri, Tuhan Yesus memberkati, amin. Oke, luar biasa, terima kasih sharing-sharingnya Vanessa, banyak ya, silakan dibaca di situ. Agnes, kalau saya curhat pertama ke Tuhan, yang kedua ke tembok dan alat-alat dapur. Ya, tembok dan alat dapur tidak bisa protes. Tapi jangan sampai ada orang memvideokan. Nah saudara, saya menasihati, saya baca dulu yang lain. Oke, luar biasa, Tuhan berkati ya. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Nah berbicara tentang curhat pertama selalu kepada Tuhan. Pertama itu. Lalu saya sarankan saudara sekalian cari mentor. Cari mentor. Cari mentor bukan hanya sekedar orang terkenal. Tetapi orang yang mau memberikan waktu kepada saudara. Minimal di WA tuh balas. Begitu banyak orang kalau ada kepentingan, wah lancar. Begitu sudah nggak ada kepentingan, sudah centang biru nggak balas, nggak jawab. Yang itu jangan jadi mentor. Jangan sekedar jadi cari orang terkenal. Bukan jawaban, bukan. Lalu tes terakhir, bukan tes terakhirnya ya. Prosedur yang penting adalah lihat keluarganya, lihat anaknya, sesuai enggak, itu penting. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Jangankan menjadi hamba Tuhan pendeta ya, menjadi diaken saja harus seorang kepala rumah tangga yang baik, dihormati oleh anak-anaknya. Lah bagaimana kau mimpin jemaat sedangkan anak sendiri enggak terpimpin? Loh itu syarat sudah. Maka tuh di Alkitab tuh enggak main-main soal begini. Oke, luar biasa, puji Tuhan. Saran saya, ingat saudara sekali lagi cari mentor. Cari mentor. Baiklah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Hamba berhenti berbicara, namun biarlah Roh-Mu terus berbicara atas kami. Dan saat ini kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang ada di live chat sekalian, yang tekun mendengar firman dan belajar bersama-sama. Minta pengurapan-Mu menyatakan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Biarlah kami semua menjadi contoh orang-orang yang kuat, roh yang kuat. Hamba berdoa untuk sahabat-sahabat netizen sekalian, terutama yang terus bersama-sama hamba-Mu berdoa. Keluarganya yang punya kebutuhan khusus, Tuhan lawatlah. Dan yang dalam pergumulan apa saja, tekanan batin, sekalipun menggunakan cara psikologi, tetapi mohon Tuhan supaya mulai lebih fokus dengan cara firman. Memikirkan yang indah karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kami muncul iman dan membuahkan hasil. Terima kasih Bapa. Roh jahat yang mengganggu dalam bentuk apapun, minta pengurapan-Mu Tuhan. Menjamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bebaskan, lepaskan Tuhan. Dan jikalau ada kuasa-kuasa gelap mengganggu, kami patahkan dalam nama Yesus. Bangsa kami jugalah menjadi bangsa yang terhormat. Bangsa yang tunduk kepada kebenaran. Dan secara khusus lagi untuk IKIM, mohon jamahan-Mu supaya hamba-Mu hanya memberitakan firman-Mu. Lindungi dan Engkau menyertai
beban, pelayanan, dan tanggung jawab yang besar. Kami tahu Tuhan, Engkau akan menyediakan tepat pada waktunya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sekali lagi jamahan-Mu nyata. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang agung, benar, esa itu, kami sembahyang. Amin. Puji Tuhan sahabat, hari ini nanti ikuti kids ibadah online juga pada pukul 8.30. Tuhan memberkati, maju terus dan kita akan lanjutkan sharing kita esok di jam yang sama. Shalom.